Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema menjadi orang Kristen yang maksimal, hidup sama seperti Kristus. Hidup sama seperti Kristus telah hidup, saudaraku. Ini adalah kehendak dari Tuhan Yesus sendiri, supaya kita sebagai orang-orang yang percaya dapat hidup maksimal sebagai orang Kristen, sehingga dapat menjadi saksi Tuhan Yesus yang efektif, saudaraku. 1 Yohanes 2 ayat 6, ayat yang terkenal ini berkata, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia atau ada di dalam Yesus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Wajib hidup, saudaraku, sama seperti Kristus telah hidup. Hidup sama seperti Kristus telah hidup adalah ajaran yang disampaikan oleh Rasul Yohanes, supaya kita menjadi orang Kristen yang maksimal, saudaraku, sehingga kita menjadi orang yang sangat efektif, saudaraku, menjadi saksi Kristus. Karena orang bisa melihat kehidupan Kristus dalam hidup kita. Nah, dalam ayat ini, saudaraku, Rasul Yohanes mengajarkan kepada jemaat dan juga kepada kita pastinya, bahwa sebagai orang-orang yang percaya kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Dalam Filipi 2 ayat 5, firman Tuhan juga berkata, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Nah, saudaraku, firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita supaya dalam hidup kita, saudaraku, sebagai orang percaya, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Dan bagaimana hal itu bisa terjadi, saudaraku, ya? Nah, mari kita lanjutkan. Selanjutnya dalam Filipi 2, saudaraku, ayat 4-11, kita akan belajar 4 kebenaran bagaimana kita menjadi orang Kristen yang maksimal, yaitu yang dapat hidup sama seperti Kristus telah hidup, saudaraku. Jadi hidup sama seperti Kristus. Kebenaran yang pertama, saudaraku, Yesus mempunyai kasih yang memperhatikan kepentingan orang lain. Nah, inilah yang harus ada dalam diri kita. Jadi Filipi 2 ayat 4 dan ayat 6 berkata, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ya, Kristus, saudaraku, konteksnya yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Nah, saudaraku, di sini Tuhan Yesus memberikan kepada kita teladan dengan kasih-Nya yang peduli. Dia memperhatikan, saudaraku, kepentingan orang lain. Memperhatikan kepentingan orang lain dengan tulus adalah karakter yang tidak egois. Karakter inilah yang Tuhan Yesus rindukan, saudaraku, ada di dalam diri setiap orang percaya, di dalam diri setiap orang Kristen yang menunjukkan bahwa dia hidup sama seperti Kristus telah hidup. Amin, ya. Jadi peduli, saudaraku, peduli kepada orang lain, memperhatikan kepentingan orang lain. Nah, kebenaran yang kedua, saudaraku, hidup sama seperti Kristus. Bagaimana itu? Yesus hidup dengan rendah hati, mempunyai hati seorang hamba yang rela melayani. Saudaraku, pasti melayaninya dengan rendah hati, ya. Filipi 2 ayat 7, saudaraku, firman Tuhan berkata, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Jadi Tuhan Yesus memberikan teladan kepada kita sebagai orang percaya hidup dengan rendah hati, mempunyai hati sebagai seorang hamba yang rela melayani, yang rela, saudaraku, melakukan pelayanan, saudaraku, bukan untuk dipuji, tapi memang untuk melayani. Mazmur 149 ayat 4 berkata, sebab Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Ia mau memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan apa, saudaraku? Keselamatan.
Kemudian Mazmur 37 ayat 11 berkata, tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang melimpah-limpah. Puji Tuhan, saudaraku. Jadi saat kita belajar rendah hati, saudaraku, pasti pada awalnya kita harus berjuang, kita harus belajar, saudaraku, menyangkal diri, pikul salib. Tetapi ada janji Tuhan yang luar biasa yang ditulis dalam 2 ayat Mazmur tadi, saudaraku ya, bahwa orang yang rendah hati itu berkenan di hadapan Allah dan akan diberi mahkota, dimahkotai keselamatan, serta hidupnya diberkati sehingga hidupnya penuh dengan sukacita, kegembiraan karena kesejahteraan yang melimpah-limpah dari Tuhan. Orang yang rendah hati diberkati, saudaraku. Ya, Tuhan Yesus rela mengosongkan dirinya menjadi seorang hamba yang melayani, menjadi sama dengan manusia yang hina. Saudara, ini adalah kerendahan hati yang diteladankan Tuhan Yesus kepada kita orang-orang percaya, saudaraku, supaya kita menjadi orang Kristen yang maksimal dan hidup kita seperti Kristus, saudaraku. Dan hidup kita juga diberkati oleh Tuhan Yesus. Amin ya. Dan kebenaran yang ketiga, hidup sama seperti Kristus, saudaraku, seperti apa? Yesus, saudaraku, rela berkorban untuk keselamatan dan kebaikan orang lain. Filipi 2 ayat 8 berkata, dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia atau Yesus telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudaraku, Yesus rela berkorban untuk keselamatan dan kebaikan orang lain. Inilah teladan, saudara, dari Tuhan Yesus. Salib adalah teladan pengorbanan dan kerendahan hati Tuhan Yesus yang rela berkorban supaya orang-orang berdosa diselamatkan dan diberkati. Inilah teladan Tuhan Yesus bagi kita, orang-orang percaya, saudaraku, supaya mempunyai hati yang rela berkorban. Untuk apa, saudaraku? Keselamatan dan kebaikan orang lain. Filipi 4 ayat 5 berkata, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Jadi biarlah, saudaraku, orang bisa melihat bahwa kita memang orang yang baik hati, ya. Orang yang rendah hati dan baik hati. Oh, haleluya. Orang akan bertanya, siapakah ini? Dia adalah pengikut Kristus dan mereka akan tertarik, saudaraku, untuk menjadi pengikut Kristus juga. Memang, saudaraku, mungkin kita tidak sampai disalib, saudaraku, dipaku di salib. Tetapi saat kita memandang salib, saudaraku, kita diajak untuk rendah hati dan berkorban dan berbuat baik bagi orang lain, supaya orang lain diselamatkan, supaya orang lain menerima kebaikan Tuhan Yesus juga, sehingga kita menjadi orang Kristen yang maksimal, yang hidup sama seperti Kristus telah hidup dan diberkati. Amin ya, saudaraku. Dan kebenaran yang keempat, saudaraku, hidup sama seperti Kristus itu seperti apa? Yesus hidup memuliakan Allah Bapa. Filipi 2 ayat 9-11 berkata, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Bagi kemuliaan Allah Bapa. Nah, saudaraku, ini adalah tujuan akhir dari semuanya. Yesus memuliakan Allah Bapa sehingga dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, di bumi, di bawah bumi. Segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Inilah tujuan akhir. Jadi saat kita menjadi orang Kristen yang maksimal, hidup sama seperti Kristus telah hidup, kita dapat memuliakan Allah Bapa. Amin ya. Dan hidup kita pasti diberkati, saudaraku. Puji Tuhan. Jadi inilah 4 kebenaran dari Filipi 2 ayat 4-11. Bagaimana kita dapat menjadi orang Kristen, orang percaya yang maksimal, yaitu hidup sama seperti Kristus telah hidup. Yang pertama, Yesus mempunyai kasih yang peduli, memperhatikan kepentingan orang lain. Yang kedua, Yesus hidup dengan rendah hati, mempunyai hati seorang hamba yang melayani. Inilah yang menjadi teladan kita. Dan yang ketiga, Yesus rela berkorban untuk keselamatan dan kebaikan orang lain, saudaraku ya. Tuhan Yesus juga ingin meneladani, supaya kita meneladani hidupnya. Dan yang keempat, akhirnya Yesus hidup memuliakan Allah Bapa. Dan biarlah hidup kita juga, saudaraku, memuliakan Allah Bapa, karena kita mau hidup sama seperti Kristus telah hidup.
Filipi 2 ayat 5 berkata, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Kami mau menjadi orang-orang Kristen, orang-orang percaya yang maksimal. Karena hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kami mempunyai perasaan dan pikiran seperti Kristus. Supaya nama Tuhan dimuliakan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau kita diberkati oleh Morning Spirit, jangan lupa klik like, subscribe, bunyikan loncengnya supaya bisa mengikuti Morning Spirit ini terus. Dan kalau kita diberkati, bagikan Morning Spirit ini kepada banyak orang sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.